Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia, termasuk Habib Umar. Saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat. Itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya, beberapa ulama lah, banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritani seorang alim ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufasir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilanar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, wahal masiruhum ilanar muradun nabi amla. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majdud itu kalau berdoa agak kacau, tapi nggak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali nggak boleh. Itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jadi kan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu mesti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu, apa menyenangkan musuhmu gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren, apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka dengan taat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat? Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye. Senang dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senangnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu tuh bahagia, senang dengan taat. Istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumaknina billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita ya manusia, pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakan lah, gue mesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma'allah wa billah walillah. Jika wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak, itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa.
Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma'allah, hatinya itu ma'allah. Itu ada seorang wali, itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal Khamisul Khulafa. Khamisul Khulafa. Di luar Khulafa Ar-Rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ila khairi madhubin ilah, ke zat terbaik. Dibang urip mbek kowe bolet atau mbek arhamur rahimin ngene. Yaitu Allah Subhanahu. Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua, beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi. Goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini. Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Aman kan enggak? Sampai mati ku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Mungkar Nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nah, aku urip terus, malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allahumma maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarri. Ya Allah, kalau saya hidup, ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali, banyak tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim. Itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini saya gitu. Itu hadirin mesti gak terima. Wapi nanti wong nakal. Tapi dipaksa sama kiainya, saya gitu. Lama-lama dipaksa. Saya gitu. Padahal yang hatinya kiai, wis ra iso maksiat meneh, wis saya gitu. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pinter ya. Sudah maju berarti. Berani mati? Berani. Tapi jangan di sini ngel-ngelo panitia. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa? Nabi ngajari kita tadi. Allahumma maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan, dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus. Sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun mbek tonggo ya sanggep ae kanca keapian. Nak nenengan ben ra utang ngoten. Dadi pokoknya penak terus itu. Nak bojo lagi ngamuk alhamdulillah gak ngajak blonjo. Nak pas rukun ya alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus toh gitu. Kowe wis melarat buruhe wong. Ya sudah kamu miskin buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu tuh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin enggak ada yang lihat katanya. Jadi apa ya, dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini gak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya, ketika miskin teman-teman gak datang.
Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin botol di orang lain. Mantan bos buruh, malu gak? Milih datang kepada? Nggak lah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat kehidupan itu. Gampang sekali, indah, gampang. Kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah, Anda bermain catur berstatus mubah, Anda rileks sama teman jagongan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan, itu melihatnya bukan mubah tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik musamarah itu jagungan malam sama Habib Toha Al-Munawwar. Itu awang hitungnya bukan, wah ini jagungan ngalor ngidul tidak penting tuh, enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu enggak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram gitu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas hal-hal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apalah yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukanmu. Nah, itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharam. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah, lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, loh kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat itu apik turu apik melek kira-kira. Apik turu. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi enggak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, ke sini ikut saya terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya. Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja ilallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana Quran itu. Mal masih ibnu Maryam ilar rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan. Kamu kebayang enggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan enggak kebayang. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya enggak punya uang gitu. Setelah makan, wah gairah lagi. Kebayang nggak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit. Sehingga wali-wali itu kalau makan tuh sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan.
Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji Allah, ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya Sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya, Sahih enggak? Padahal dekat dibodohi Sahih yang ngandel saja. Jadi kadang ya aneh. Oh enggak tahu kok tanya. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya. Bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesak ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Sama Allah digojlok, kamu itu nabi saya. Kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu nabi saya kok rakus? Jawabannya, ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas, sudah Gusti tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya, termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh ragus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik kalau diinjek, itu mata kakinya tidak kelihatan, saking halusnya. Kalah, Indonesia kalah. Imam Malik tuh gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukur itu, pakai dupa Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus. Oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji, gak pernah ngamal kan, gak betul orang miskin gitu. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya miliaran, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini, emas kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tambah kaget. Imam Malik kayak gitu sudah saso, al-mal ini kaya raya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlok sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani karena beliau senior. Atajabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, binti gue demenan, gue nyabu, gue macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Pun jenengan mawon sing suka. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah mindset. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Dan itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan. Tidak bisa seperti itu.
Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan Asy'ibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reok itu haram. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian kedonyan tenan gitu. Karena gak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan maksi. Coba kalau bupati itu orang yang fasik. Kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya. Supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terus ayat wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihan. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya, yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Nawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasud mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati kan? Sementara bupati nggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Nawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja nih. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya karena ulama tahu gunanya uang, sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Kira-kira gitulah. Ada ustadz tidak ganteng, kesensem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, karena kan dia kiai gitu. Tapi rondonya raro gunanya dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks, menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada rasa takut, gak ada rasa gampang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Seorang lagi melihat sesuatu itu gampang saja, ringan. Oke, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.